Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, Rafandria Rasyakim, serta dua rekan saya, yaitu Ahmad Raya Rizkiawan dan Aura Sovanas. Ingin mempresentasikan tentang Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama ada letak Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam terletak di Pulau Jawa. Wilayahnya meliputi bagian tengah dan timur Pulau Jawa, serta bagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta modern. Letak geografisnya berada di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan Indonesia. Yang kedua, ada berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam didirikan pada awal abad ke-17 di Jawa Tengah, Indonesia. Prosesnya dimulai ketika wilayah Jawa Tengah terpecah menjadi kekuatan-kekuatan kecil setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, pemerintahan Islam mulai berkembang di wilayah ini. Kemudian, Sultan Agung muncul sebagai pemimpin yang kuat, menaklukkan wilayah-wilayah tetangga dan menjatuhkan Jawa Tengah di bawah kekuasaannya. Dengan pembangunan sistem pemerintahan yang efisien, Kesultanan ini menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan penting di Jawa. Berikutnya merupakan raja-raja dari Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama ada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati memerintah sekitar tahun 1586 yang merupakan pendiri dari Mataram Islam itu. Yang kedua ada Sultan Agung, memerintah sekitar tahun 1613 sampai 1645. Sultan Agung juga merupakan salah satu penguasa Mataram yang paling berpengaruh. Dirinya terkenal karena upaya dalam memperluas wilayah dan memperkuat kekuasaan Mataram. Yang ketiga ada Mangkurat I, memerintah sekitar tahun 1646 sampai 1677. Yang keempat ada Mangkurat II, memerintah sekitar tahun 1677 sampai 1703. Yang kelima ada Pakubuwono I, memerintah pada tahun 1704 sampai 1719. Yang keenam ada Mangkurat IV, memerintah pada tahun 1719 sampai 1726. Yang ketujuh ada Pakubuwono II, memerintah pada tahun 1726 sampai 1749. Yang kedelapan ada Pakubuwono III, memerintah pada tahun 1749 sampai 1788. Yang kesembilan ada Pakubuwono IV, memerintah pada tahun 1788 sampai 1820. Yang terakhir ada Pakubuwono V, memerintah pada tahun 1820 sampai 1823. Selanjutnya ada sumber-sumber sejarah Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama ini ada Babad Jawi. Babad Jawi ini isinya tentang naskah-naskah sejarah Jawa yang menyangkut sejarah berbagai kerajaan termasuk Kesultanan Mataram Islam. Selanjutnya ada Pararaton. Pararaton ini hampir sama Babad Tanah Jawi. Pararaton berisi tentang kejayaan kerajaan Majapahit dan kejatuhan dinasti Singhasari. Yang ketiga ada prasasti dan inskripsi. Prasasti kuno dan inskripsi yang ditemukan di sekitar wilayah Mataram Islam itu bisa memberikan informasi tentang pemerintah yang melakukan aktivitas ataupun tentang pemerintahan kerajaan pada zaman itu. Selanjutnya ada Kromik Belanda. Kromik Belanda ini berisi tentang tulisan-tulisan sejarah Belanda yang mencatat interaksi mereka dengan Kesultanan Mataram Islam, termasuk laporan tentang konflik dan perjanjian antar Belanda dengan Mataram Islam. Selanjutnya ada karya sastra Jawa. Karya sastra Jawa ini dapat memberikan wawasan tentang budaya, agama, dan pemerintahan di Kesultanan Mataram Islam. Yang terakhir ada artefak dan arkeologi. Artefak seperti arsitektur, ukiran, dan benda-benda seni lainnya bisa memberikan petunjuk tentang kehidupan kebudayaan di Kesultanan Mataram Islam. Peristiwa-peristiwa terkenal selama Kesultanan Mataram Islam. Pada tahun 1582, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram Islam setelah memenangkan perebutan kekuasaan melawan Arya Pangiri dari Demak dan Pangeran Benoa, anak Raja Pajang Hadiwijaya. Pada tahun 1590 sampai 1591, Panembahan Senopati memperluas kekuasaan Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Agung memperluas kekuasaan Mataram
ke Madura. Lalu tahun 1616 sampai 1617, Sultan Agung memperluas kekuasaan Mataram ke Tuban dan Lasem. Pada tahun 1601, Panembahan Senapati meninggal dan digantikan oleh anaknya, Panembahan hanya Karikrawati. Selanjutnya, ada keruntuhan Kesultanan Mataram Islam. Disepakati perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kesultanan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya, adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Dan yang terakhir, adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kesultanan Mataram Islam. Peninggalan Kesultanan Mataram Islam dengan beberapa berikut. Ada berupa Benteng Fastabur, Pasar Gede Harjomongonoro, Rumah Sakit Kadipolo, Masjid Agung, Keraton Kasunan Surakarta, Taman Suwedari, Masjid Agung Gede, Rekauman Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultani, Pelosok Kuning, Pasar Kota Gede, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.